Di sesi pertama tadi kami akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Equity Research Analyst dari Mirai Sekuritas Indonesia, Christine Natasha. Halo Christine. Halo, Oke, saya mungkin boleh halo. minta tolong dulu ya. Saya ingin lihat layar di studio saya. Hai Christine, saya ingin tanyakan seperti apa Anda melihat koreksi yang terjadi di sesi satu hari ini. Apakah memang ini betul-betul akibat angka COVID yang terus menanjak di tanah air, bahkan em, penambahannya begitu signifikan? Iya, yang pertama karena angka COVID kita break new high, daily new case kita pas weekend kemarin. Lalu yang kedua karena indeks kita juga udah naik cukup signifikan selama selama 2 minggu. Lalu dari global sendiri, Pfizer juga mengatakan bahwa mereka akan memangkas untuk mendistribusikan vaksin di tahun ini dan juga ada aksi profit taking. Makanya hari ini menurut saya ini adalah koreksi yang cukup sehat. Koreksi yang cukup sehat. Apakah Anda melihat level saat ini 5.800 akan menjadi support kuat ataukah masih ada peluang ini bisa terseret ke bawah lagi di bawah 5.800? Kalau saya lihat sih ada mungkin bisa turun di bawah 5.800. Nah, tapi mungkin ini kita lihat juga sih nanti kalau misalkan memang PSBB ternyata di Jakarta diperketat kembali, mungkin bisa ditutup di bawah 5.800. Tapi jika tidak, dan kita lihat juga dari perkembangan vaksin yang semakin hari semakin terlihat titik terangnya, seharusnya dia akan rebound lagi menuju ke level 6.000, karena kalau kita lihat ini juga udah bulan Desember dan biasanya ada window dressing by the end of the year. Oke, jadi kita saat ini mix, kalau boleh dikatakan sentimennya di sisi lain kita sangat mencermati apakah akan kembali diinjak ini rem darurat, PSBB kembali ataukah tidak, seperti itu ya. Dan kalau banyak yang mengatakan kalau IHSG terkoreksi saat ini, maka ini adalah menjadi peluang karena memang secara historis Desember ini selalu hijau gitu IHSG, momentum window dressing. Kalau Anda sendiri seperti apa melihat market yang seperti ini, Christine? Apa yang bisa dimanfaatkan atau apa yang perlu dicermati oleh pelaku pasar? Menurut saya kalau memang indeksnya turun itu adalah memang momentum untuk masuk kembali ke pasar, karena memang kemarin ketika PSBB diperketat memang dia sempat turun dalam kan, dan itu juga ternyata banyak pelaku pasar juga memanfaatkan momentum tersebut untuk membeli equity market itu. Jadi menurut saya jika diberlakukan kembali PSBB yang diperketat di Jakarta, itu pun akan ada koleksi, tapi tidak akan sedalam yang kita perkirakan gitu, karena memang kita ekspektasi tahun depan ekonomi kita akan berjalan lebih baik. Oke, kalau kita lihat saham-saham di pada perdagangan sesi 1 ini yang cukup melesat ini adalah saham-saham yang terkait dengan pelayaran dan logistik ya. Kami akan coba tampilkan nanti di layar. Contohnya catatan kami ini ada Soci, SMDR dan juga Temas. Anda sendiri melihat ada apa di balik melesatnya saham-saham ini, Christine? Menurut saya karena ekspektasi dari permukaan ekonomi dan harga oil yang akan meningkat, ya sebetulnya itu memberikan sentimen positif, karena pelayaran kan memang tahun ini terutama ketika pandemi itu paling terdampak negatif ya, kecuali pelayaran bull ya, karena bull itu sebenarnya mereka charter yang dimana dibutuhkan ketika harga oil yang cukup rendah dan ketika pandemi terjadi, sehingga orang-orang harus store mereka punya oil di tankernya mereka. Jadi makanya bull lumayan signifikan untuk tahun ini. Sedangkan untuk pelayaran lain seperti yang charter doang, itu mereka membutuhkan pergerakan ekonomi supaya mereka punya pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Dan ketika kita ekspektasi tahun depan akan bergerak lebih, ekonomi kita akan dibuka kembali, ini memberikan sentimen positif terhadap pelayaran sektor ini. Iya, kalau untuk emiten-emiten pelayaran sendiri, Anda melihat ada yang cukup menarik dicermati, misalnya masih under value tapi kinerjanya cukup menjanjikan?
Saya dari emiten pelayaran saya paling suka Bull karena memang di 2020 ini di despite the pandemic the company masih book net profit cukup bagus, itu 40,8 juta US dollar, itu naik 219% year on year. Lalu company juga akan menambah tank vessel tahun ini cukup banyak, dan dia juga lebih diversified di mana operating geografinya yaitu ada penambahan di internasional itu lebih bagus karena dia juga time base-nya juga lebih bagus karena time charters biasanya kan 2 sampai 5 tahun dan selalu di renewable, dan juga ada higher earnings visibility dari segitu, dan dari sisi valuasi Bull juga masih ditradingkan di trailing PE ya 6 kali, which is ini cukup murah lah. Oke, usai jeda kami akan mengulas ada apa di balik jebloknya saham-saham CPO atau sawit. Ya. Saatnya kami sampaikan informasi dari korporasi untuk Anda. PT Soci Lines Tbk melalui anak usahanya Soci Capital telah memulai proses penawaran untuk pembelian kembali obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat sebanyak-banyaknya 140 juta dolar Amerika. Emiten telekomunikasi plat merah PT Telekomunikasi Indonesia TLKM resmi mengganti namanya menjadi PT Telkom Indonesia. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Bursa Efek Indonesia Vera Florida mengungkapkan pergantian nama Telkom Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga selanjutnya terhitung sejak 4 Desember 2020, maka nama perusahaan telekomunikasi Indonesia resmi berubah menjadi PT Telkom Indonesia dengan kode saham yang sama TLKM. Kita lihat penutupan perdagangan. Ya, kami masih dalam Markets Now dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Equity Research Analyst Mirae Sekuritas Indonesia, Christine Natasha. Hai Christine, kalau kita lihat ini untuk emiten-emiten pelayaran dan logistik, Anda melihat sentimen positif tadi akan bertahan sampai tahun mendatang di 2021, momentum pemulihan? Ya, saya lihat sih masih bisa sampai di awal tahun 2021 masih oke, karena ya kemungkinan harga oil juga akan perlahan lebih baik dibanding 2020. Menurut saya sih. Oke, Christine, kita sekarang bahas salah satu yang menjadi laporan utama kami. Ini Bank Indonesia mengatakan bahwa tetap akan menjaga suku bunga acuan tetap di level yang rendah sampai tahun 2021. Dan kalau kita bicara dengan beberapa ekonom, mereka juga mengatakan masih ada ruang bahkan untuk BI mangkas suku bunga acuan. Nah, dampak kebijakan dari Bank Sentral ini ke sektor-sektor finansial di bursa saham seperti apa menurut pandangan Anda, Christine? Dampaknya ini memang ini suku bunga terendah sepanjang sejarah, jadi sehingga seharusnya bisa diikuti oleh penurunan bunga kredit perbankan, di mana itu juga sepertinya lebih positif terhadap perbankan, dan BI juga akan menjaga suku bunganya rendah hingga ekonomi kita pulih di 2021. Jadi saya sih berharap dari suku bunga rendah ini memberikan sentimen positif terhadap perbankan dan juga properti market sih. Oke. Christine, kami juga ingin tahu menurut Anda ini untuk CPO saat ini, kalau kita lihat ini benar-benar emiten-emitennya sempat melesat beberapa hari belakangan, tapi hari ini dihantam salah satu sentimen yang kurang menguntungkan, dan akhirnya kita lihat harga saham-saham perkebunan atau sawit ini hari ini terkoreksi cukup signifikan. Seperti apa Anda melihat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dan prospek untuk emiten-emiten CPO ke depannya? Apakah ini sementara saja sentimen ini atau memang akan sangat berdampak pada kinerja emiten perkebunan? Menurut saya sih memang karena juga udah naik cukup signifikan, karena kemarin juga untuk tahun ini untuk harga-harga saham pemain CPO seperti Ali Asset juga reach new high untuk 2020, ya makanya juga dengan sedikit sentimen positif pastinya sedikit sentimen negatif pastinya market akan mengambil posisi dulu untuk saat ini gitu. Jadi tapi kita lihat juga sih kalau misalnya harga CPO masih dalam tren naiknya, harusnya itu masih akan berimbas positif terhadap pemain CPO ke depannya sih.
Outlook-nya untuk sektor ini seperti apa? Karena kalau kita lihat harga komoditasnya sendiri sebenarnya hari ini masih cukup bagus ya. Ya, masih di atas 3.500 Malaysian ringgit per ton. Jadi outlook-nya kita sih ini masih akan trending up, even kayak bisa mungkin ke 3.700 Malaysian ringgit per ton untuk 2021. Jadi menurut kita kita masih overweight sih di CPO companies. Sahamnya apa saja Apalagi juga yang kita lihat menurut Anda kayak bisa diperhatikan oleh investor? Kalau kita suka 3 ya. Pertama DSNG, lalu AALI dan juga LSIP, saham-saham CPO. Oke, tampaknya ada petir atau apa tadi ya. Oke, Christine, kita lanjutkan lagi. Topik Anda untuk emiten-emiten perkebunan tadi 3 saham itu mungkin bisa dielaborasi lagi apa yang membuat Anda merasa ini perlu diperhatikan market secara khusus dari sisi kinerjanya. Ya, kalau kita lihat kalau ESG itu kan lebih berkinerja positif, berimpak positif terhadap DSNG. Sedangkan AALI juga pemain terbesar di CPO, lalu LSIP kita juga suka dari grupnya itu Indofood. Dan kita lihat La Nina yang terjadi ini memang berimbas positif terhadap harga-harga CPO gitu. Jadi sehingga pas kemarin di 9 months pun result dari para emiten perkebunan ini pun lebih banyak above expectation gitu, dimana itu juga memberikan lebih confident terhadap pelaku pasar. Oke. Jadi Kalau Anda lihat saat harga ini, CPO naik. kalau Anda lihat saat ini, apakah momentum ini bisa dimanfaatkan oleh para investor misalnya untuk masuk saat saham ini terkoreksi pullback, ataukah harus menunggu dulu sampai habis koreksinya? Saya lihat sih masih ada bisa turun lagi ya. Kalau untuk DSNG mungkin bisa tunggu di sekitar 550 di level supportnya. Lalu untuk LSIP dia mungkin bisa terkoreksi ke sekitar 1150. Lalu untuk AALI kita lihat juga masih bisa turun lagi sampai ke level 11.650, di mana itu level supportnya dia juga. Oke, untuk sektor-sektor yang menurut Anda perlu diperhatikan, mungkin ada sektor nih yang masih lagging, misalnya belum menikmati berkah recovery yang datang lebih awal ini di bulan November dan awal Desember. Ada yang perlu diperhatikan oleh market menurut Anda, Christine, yang menjadi pilihan Anda? Emiten sektor rokok karena mereka belum naik ya, karena kita masih menunggu policy dari pemerintah mengenai PMK kita. Dan biasanya ini kan karena dia big cap juga, HMSP dan gudang garam, paling untuk akhir tahun adanya window dressing, lalu mungkin saham retailers juga belum terlalu signifikan naik, dan Telkom sih kita lihat. Oke. Kalau untuk topics dari Mirai sendiri untuk saham-saham menyambut window dressing ini apa saja, Christine? Kita lihat kalau untuk window dressing biasanya sih lebih ke big caps company ya, perbankan, lalu kita suka consumer companies juga, lalu mungkin kita juga bisa cermati saham-saham konstruksi dan juga properti sih, karena penurunan suku bunga. Oke, mungkin bisa disebutkan saja emitennya dari sektor-sektor yang tadi sudah Anda sebutkan. Kalau untuk Mirai, topiknya apa saja? Kita suka BBRI, lalu BMRI, lalu ICBP, Indofood, lalu kita juga suka dari emiten rokok, mungkin kita suka Wismilak dan juga Gudang Garam. Dan kalau untuk properti kita suka BSDE. Oke, tadi sudah disebutkan topik untuk Mirai menyambut momentum window dressing di akhir tahun ini. Dan untuk proyeksi sesi kedua seperti apa? Apakah Anda melihat koreksi ini akan dimanfaatkan oleh para investor untuk masuk dan menyicil saham-saham incaran mereka sehingga ujung-ujungnya kita masih bisa ditutup di zona hijau, atau akankah kita koreksi di akhir pekan ini sesi 2? Christine? Menurut saya untuk hari ini akan ditutup di zona merah sih. Masih tetap akan berlanjut koreksi ini ya? Iya, menurut saya masih
tetap koreksi ya. Menurut Anda ada kemungkinan kita akan tutup di bawah level psikologis 5.800, Christine? Iya, ada kemungkinan ditutup di bawah level 5.800. Oke, Namun terima kasih. sebenarnya chance-nya ya kecil ya. Oke. Chance-nya kecil ya, tapi ada possibility itu. Terima kasih Christine Natasha sudah bergabung bersama kami di Markets Now Power Lunch CNBC Indonesia. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi sejumlah negara berencana menggratis